Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Saleh Hawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari ayat-ayat dalam surat Hud dan kita sampai pada ayat ke-61. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila Samud akhahum salihah. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah. Wa ansha'akum minal ardi. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah, dari bumi, wasta'marakum fiha. Dan Dia telah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi tersebut. Fastaghfiruhu, beristighfarlah kepada Allah, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku adalah hamba yang amat dekat. Hamba Allah adalah Rabbku adalah Tuhan yang sangat dekat kepada hambanya, mujib dan mudah mengabulkan permohonan hambanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah dari Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi-nabi Arab sebagaimana pernah kita sebutkan, yaitu Nabi Hud yang pertama, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari 4 nabi tersebut, semuanya bukan Arab. Dan Nabi Saleh datang generasi kaum Nabi Saleh setelah kaum Nabi Hud. Setelah kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad yang mereka berbuat kesyirikan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah Nabi Hud bersama kaumnya yang beriman di atas tauhid. Kemudian muncullah generasi berikutnya sampai datanglah generasi di mana syirik tersebar kembali. Maka ketika syirik mulai tersebar kembali, Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali rasul yang lain yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya kaum Samud adalah keturunan kaum Ad. Ya, kita kemarin sudah jelaskan. Nuh, kemudian disebutkan di bawahnya adalah Sam, kemudian Iram, kemudian di bawahnya ada Ad. Nah, di bawah Ad ini ada beberapa generasi, kemudian Samud. Jadi pendapat banyak di ahli tafsir mengatakan bahwasanya kaum Samud ini adalah keturunan dari Ad. Dia keturunan dari Ad. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Najm tentang kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan Allah lah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Ini artinya kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang pertama. Kenapa disebut Adamil Ula, kaum Ad yang pertama? Untuk membedakan dengan kaum Ad yang kedua. Samud adalah kaum Ad yang kedua atau kaum Ad yang terakhir, yang belakangan. Jadi Allah menyebutkan kaum Adnya kaum Nabi Hud dengan wa annahu ahlaka 'adanil ula. Allah membinasakan kaum Ad yang pertama. Ada tambahan yang pertama untuk membedakan dengan kaum Samud, karena kaum Samud juga keturunan kaum Ad. Entah beberapa generasi antara Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Tetapi Nabi Saleh adalah keturunan kaum Ad. Ini pendapat banyak ahli tafsir. Pendapat ahli tafsir yang lain, mereka mengatakan bahwa ini pendapat pertama. Pendapat kedua bahwasanya kaum Samud sama Ad nenek moyangnya kembali kepada Iram. Kalau pendapat pertama kembali kepada Ad, ini pendapat pertama. Pendapat kedua
Kaum Samud dan Ad beda jalur tapi sama-sama kembali kepada Iram. Sama-sama kembali kepada Iram. Allah alam bisawab, tapi intinya kaum Samud adalah bangsa Arab yang muncul setelah kaum Ad. Baik, Allah berfirman, wa ila Samud, kepada kaum Samud. Di manakah lokasi kaum Samud? Kaum Samud lokasinya sekarang masih ada yang disebut dengan Madain Saleh, yaitu kota-kota di situ dulu Nabi Saleh tinggal di situ. Kota tersebut sekarang dikenal dengan Al-Ula, Al-Ula ya. Saya gambarkan ya. Al-Ula letaknya sebelah utara kota Madinah. Jadi kalau kita gambar kota di Madinah, kemudian di atas Madinah ada Khaybar. Khaybar dengan Madinah kira-kira 200 km. Kemudian di atasnya ada Al-Ula. 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 Setelah itu berarti di atasnya ada Tabuk. Tabuk baru Syam. Nah, Madinah ke Khaybar ini kurang lebih 200 km. Madinah ke Al-Ula kurang lebih 320 km. Madinah ke Tabuk kurang lebih 700 km. Ya. Jadi kalau kita mau ke Tabuk, kita akan lewat Al-Ula. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Tabuk melewati Al-Ula. Ketika balik juga melewati Al-Ula. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke kota Al-Ula. Disitulah Nabi mampir bersama para sahabat di lokasinya kaum Samud. Kemudian sempat para sahabat memasak, mengambil air dari sumur-sumur yang ada di situ. Kemudian sempat membuat adonan untuk dibuat roti dari air di situ. Maka Rasulullah SAW suruh buang semua makanannya. Adapun adonan yang sudah tercampur dengan air yang ada tumbuh di situ digunakan untuk kasih makan onta. Tapi Rasulullah SAW melarang mengambil air dari lokasi tersebut. Jadi lokasi kaum Samud daerah Al-Ula ya. Kurang lebih 320 km dari kota Madinah. Saya 2 kali ke sana, itu ada keperluan, ada permasalahan pengadilan, mereka butuh penterjemah dari Madinah, kemudian saya ke sana. Kemudian saya minta izin untuk mampir ke tempat tinggal kaum Samud. Sempat masuk juga ya. Masuk ke rumah-rumah mereka ya. Di rumah mereka tuh kayak gunung-gunung, satu gunung, nanti ada rumah-rumah dibolongin. Terus dari gunung tersebut ada satu yang agak besar, rumahnya agak keren, terus ada kayak semacam patung. Ini mungkin Pak RT-nya ya. Nanti kita pergi ke gunung sebelah juga gitu, ada banyak rumah tapi ada satu yang keren sendiri, yang istimewa daripada yang lainnya, itu mungkin RT yang lain ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika saya masuk, saya melihat bahwasanya kaum Samud bukanlah kaum yang besar-besar seperti kaum Ad. Allah katakan wa zadakum fil khalqi bastah. Kami tambahkan kepada, dan Allah tambahkan kepada kaum Ad tubuh yang besar. Tapi ketika Allah berbicara tentang kaum Samud, Allah tidak menyebutkan kelebihan kaum Samud dari sisi tubuh. Makanya kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum Samud seperti biasa, tingginya juga nggak terlalu tinggi. Kita lihat juga lokasi tempat tidurnya juga biasa-biasa saja ya. Kita tidak merasa sedang masuk di rumah raksasa, tidak. Tapi kita merasa sedang masuk di rumah manusia yang ukurannya mirip-mirip dengan kita. Mirip-mirip dengan kita. Allah alam sepertinya tubuh mereka tidak ya seperti manusia sekarang. Berbeda dengan seperti Nabi Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Kemudian kaum Ad juga yang Allah sebutkan wa zadakum fil khalqi bastah. Allah tambahkan tubuh kalian yang besar. Adapun kaum Samud, mereka tidak disebutkan keistimewaan mereka, seakan-akan tubuh mereka sama dengan manusia sekarang. Baik. Allah mengatakan wa ila Samud akhahum. Kami utus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Akhahum maksudnya saudara mereka secara nasab. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Mereka berbuat kesyirikan.
Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan yang pantas kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid al-uluhiyah. Kata Nabi Saleh, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah, hanyalah Dia yang menciptakan kalian dari tanah, yaitu Allah ciptakan dari tanah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam lahirlah kalian. Kalian adalah keturunan Nabi Adam. Adam Allah ciptakan dari tanah. Ya, dalam hadis disebutkan Allah mengumpulkan berbagai macam tanah dari atas muka bumi ini dengan berbagai macam warna, kemudian Allah gabungkan, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Makanya manusia berwarna-warni. Berwarna-warni, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang agak kehitaman, ada yang agak putih, ada yang agak coklat, ada yang kuning langsat, ada yang sawo langsat, ada yang sawo busuk, ada yang berbagai macam warnanya. Karena bumi ini tanahnya bermacam-macam, sehingga anak keturunan Adam juga bermacam-macam. Jadi huwa ansha'akum minal ardi, Dia yang telah menciptakan kalian dari bumi. Maksudnya nenek moyang kalian siapa? Adam alaihissalam. Kalau kita bukan dari bumi, kita dari pertemuan air mani dengan sel telur ovum, lahirlah kita. Tapi nenek moyang kita Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Dari bumi. Jadi Nabi Saleh mengingatkan, kalian itu bukan cuma kalian, mbah-mbah kalian, nenek moyang kalian sampai Nabi Adam yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kalian dulu Adam alaihissalam yang ciptakanlah Allah dari bumi. Tidak ada yang menciptakan Adam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya teman-teman kalian, berhala-berhala kalian ikut menciptakan Adam, bolehlah disembah. Wong ketika Nabi Adam diciptakan, berhala-berhala ini tidak ada. Ini baru ada. Bagaimana kalian mau menyembah berhala-berhala sementara yang menciptakan Nabi Adam dan moyang kalian hanya Allah semata? Dan ini banyak dalam Al-Quran. Para anbiya, para nabi, mereka berdalil dengan tauhid ar-rububiyah untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Sebagaimana hanya Allah yang esa dalam menciptakan, dalam memberi rezeki, dalam mengatur alam semesta, maka Dia pula yang esa untuk disembah. Tidak boleh ada yang disembah kecuali siapa? Allah. Maka di sini Nabi Saleh mengatakan, "Wa ansha'akum minal ardi." Dia yang telah menciptakan kalian dari bumi, wasta'marakum fiha. Dan Dia yang telah menjadikan kalian, memakmurkan bumi tersebut. Firman Allah, "Ista'marakum." Istamar. Ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir tentang makna istamar. Karena istamar dari wazan istaf'ala. Ini yang tahu bahasa Arabnya. Kalau nggak tahu ya sudahlah ya. Istaf'ala. Apa ada yang maknanya istaf'ala? Bisa artinya adalah tolabul fi'il. Itu tolabu, yaitu Allah tolaba imaratul ardh. Maksudnya istamarakum, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi dengan membangun bangunan yang perlu untuk kebutuhan kalian, dengan bangun-bangun yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang-orang hidup di atas muka bumi dengan tidak merusak bumi. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh kalian untuk merusak bumi. Allah bukan ciptakan bumi untuk dikosongkan, tapi Allah menyuruh kalian untuk dimakmurkan, di antaranya dengan dibangun secara bangunan, kemudian juga dimanfaatkan dengan ditanam tanaman yang bermanfaat, bercocok tanam. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tafsir sebagian ulama. Ista'marakum maksudnya talaba minkum imaratal ardi. Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Ada yang mengatakan istaf'ala maksudnya dari af'ala, maknanya af'ala. Jadi istamarakum ay a'marakum, maknanya a'marakum. A'marakum ini juga dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, di kalangan para salaf. A'marakum ada yang artinya adalah Allah menjadikan kalian pemakmur bumi ini. Dan ini yang kita dapatkan dalam terjemahan Al-Quran kita. Jadi Allah menjadikan kalian pemakmur bumi ini. Dan benar, kaum Ad mereka dijadikan memakmurkan bumi. Mereka dari sisi bangunan
tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Di antara sifat-sifat kaum Samud, kata Allah, tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian membangun istana-istana di bagian bumi yang landai, bumi yang datar. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Adapun gunung-gunung kalian pahat jadikan rumah. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa mereka demikian? Karena mereka itu kalau bangun rumah di bawah sering rusak. Makanya mereka punya ide bikin bangunan dalam gunung. Gunungnya dipahat dijadikan rumah. Ada yang mengatakan mereka kalau musim panas tinggal di daerah datar, mereka kepanasan. Maka mereka bikin ide membolongi gunung supaya dingin kalau dalam gunung. Jadi kalau musim dingin mereka masuk dalam gunung, kalau musim panas mereka di daratan. Intinya mereka punya dua model rumah, model di daratan dan model di gunung. Dan rumah di gunung tidak bakal rusak-rusak. Adapun rumah yang ada di daratan benar rusak. Sekarang rumah-rumah itu sudah tidak ada yang mereka pernah bangun di atas daratan. Yang tersisa hanyalah rumah-rumah di gunung. Itulah kelebihan kaum Samud. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya yang pertama kali punya keahlian membuat rumah dalam gunung adalah kaum Samud. Meskipun ada manusia-manusia lain yang juga bisa membuat rumah dalam gunung, seperti di Yordania, di Petra, itu juga ada seperti itu, gunung dijadikan rumah. Tetapi yang pertama kali adalah kaum Samud. Jadi maksudnya istamarakum fiha ay a'marakum fiha. Wazannya af'al. Istaf'ala maknanya af'ala. A'marakum. Nah, a'marakum ini pendapat pertama menjadikan kalian pemakmur bumi ini. Pemakmur bumi ini ada dua model. Yang pertama membangun bangunan. Yang kedua adalah bercocok tanam. Jadi kaum Samud mereka juga bercocok tanam sehingga mereka punya tanaman yang banyak ya. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152, Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Atutrakuna fi ma hahuna amin?" Apa kalian wahai kaum Samud akan dibiarkan aman terus sementara kalian berbuat kesyirikan? Kalian dalam kondisi nyaman, fi jannati wa uyun. Kalian tinggal di kebun-kebun, di taman-taman dan mata air, wa zuru'in, dan banyak hasil-hasil tanaman, wa nakhlin, banyak kebun-kebun korma, tal'uha hadhim, yang di mana moyangnya halus. Jadi, wa tanhitunal jibala buyutan farihin, dan kalian menggali-gali batu kemudian dijadikan bangunan. Jadi, mereka memakmurkan bumi ini dengan dua. Pertama, membangun bangunan di tanah landai dengan bangun istana, kemudian yang kedua di dalam gunung. Kemudian mereka juga bercocok tanam. Ini makna istamarakum fiha. Allah telah menjadikan kalian mampu untuk memakmurkan bumi dengan bangun bangunan dan bercocok tanam. Pendapat kedua, engkau tidak salah diriwayatkan dari Mujahid atau Qatadah, dari salaf, sebagian salaf, a'marakum maksudnya Allah jadikan kalian panjang umur. Ini kenikmatan juga. Sehingga para sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya umur kaum Samud kurang lebih 300 tahun hingga 1000 tahun. Antum mau punya umur 1000 tahun? Jadi umur mereka, a'marakum maksudnya Allah jadikan kalian panjang umur. Makanya mereka panjang umur, mereka bangun rumah di bawah rusak. Tapi kalau mereka bikin rumah dalam gunung enggak rusak-rusak. Mau 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, aman-aman saja. Kenapa mereka bikin bangunan di dalam gunung? Karena rumah mereka panjang umur. Ini di antara makna wasta'marakum fiha. Pendapat yang ketiga, wasta'marakum istaf'ala. Ini untuk lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Ini kalau yang tahu bahasa Arab mengerti ya. Terkadang istaf'ala bukan maknanya tolak, tetapi maknanya adalah lil mubalaghah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauman yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira." Mereka takut, orang-orang beriman itu takut pada suatu hari di mana keburukannya mustatira. Harusnya Allah cukup mengatakan
fi yaumin kana syarruhu ta'iran, bahwasanya atau syarruhu tara, yaitu bahwasanya keburukan di hari kiamat tersebut tersebar. Tapi Allah mengatakan mustafira pakai wazan istafala, artinya sangat tersebar. Ketika di hari kiamat tersebut, makanya Allah namakan dengan atamah, yaitu keburukan yang terjadi pada hari kiamat tersebar di mana-mana, tidak seorang pun bisa menghindar. Ini mustafira. Ini makanya ada makalah ditulis tentang istafala, maknanya mubalaghah yang datang dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini, mustafira. Demikian juga ketika Syaukani menafsirkan firman Allah, yastaskhirun, mengejek. Harusnya yaskharun sudah cukup. Yaskharun wazan apa? Yang biasa, yaskharun, yasakhira, fa'ila yaf'alu, sakhira yaskharun. Mereka mengejek Nabi SAW. Tapi karena mereka mengejeknya berlebih-lebihan, Allah menggunakan wazan istafala. Yastaskhirun. Mereka sangat mengejek Nabi SAW. Jadi istafala bisa diartikan sangat, itu mubalaghah, hiperbola. Seperti juga ista'la. Sungguhnya Ali sudah cukup. Laqad aflahal yauma man ista'la. Sungguh beruntung orang yang tinggi hari ini. Ista'la itu lebih tinggi lagi daripada sekedar ala. Oleh karenanya tafsiran yang ketiga ini maksudnya Allah benar-benar menjadikan mereka nyaman di atas muka bumi. Zaman itu ukuran nyaman, punya rumah mewah, punya tempat tinggal yang indah, makanan cukup. Paham? Siapakah mereka? Kaum Samud. Punya rumah di tanah landai, Masya Allah. Punya rumah dalam gunung, punya taman-taman, punya kebun-kebun, mata air keluar, sungai. Itu raja zaman itu ya. Meskipun lebih enak kita sekarang ya. Jadi kita ini lebih enak daripada raja-raja ya. Raja-raja dulu meskipun mereka kaya pakai kipas angin, kita pakai AC. Masya Allah. Raja-raja dulu meskipun mereka kaya, mereka tetap naik kuda, kita naik mobil, Masya Allah, nyaman. Lebih enak kita atau raja-raja dulu? Lebih enak mana? Lebih enak raja-raja dulu. Karena raja-raja dulu istrinya banyak. Itu saja yang kalian kalah. Tapi kalau sisi kenikmatan yang lain kita menang. Apa raja-raja dulu? Raja ini, raja anu pakai kipas angin begini. Kita tinggal jalan AC, Masya Allah, suhunya mau diputar berapa, makan lebih enak daripada mereka. Kita ini raja-raja sebenarnya kalau mau dipikirkan ya. Tapi siapa yang mau mikirin? Baik. Maksud saya ini kita bicara tentang zaman itu. Jadi Allah mengatakan wasta'marakum fiha, maksudnya Allah benar-benar membuat kalian nyaman di atas muka bumi tersebut. Karena kalian sudah punya semuanya. Rumah di tanah landai ada, rumah di gunung juga ada. Kalian punya mata air yang muncul, kalian punya kebun-kebun, itulah tanda kenyamanan pada zaman tersebut. Dan itu kalian miliki. Makanya Allah mengatakan istaf'ala. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang makna istaf'ala. Bisa maknanya istaf'ala thalabul fi'il, bisa maknanya af'al, bisa maknanya mubalaghah. Tapi tafsir ini tidak bertentangan. Ini namanya tafsir tanawwu ya, istilah tanawwu. Karena mereka benar, mereka memang diberi kenyamanan dan kenyamanan mereka sangat nyaman dan mereka juga diberi umur apa? Umur panjang. Sehingga maknanya tidak ada bertentangan. Maksud dari Nabi SAW mengingatkan mereka wasta'marakum fiha adalah untuk mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lihatlah berbagai macam kenikmatan. Kalian dari tidak ada menjadi ada. Kalian dulu di alam semesta ini enggak ada. Hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang suatu masa di mana manusia tidak disebut sama sekali? Enggak ada sama sekali. Nabi Adam dulu tidak ada. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Dari Adamlah muncul kita semua. Ini nikmat. Dari sesuatu yang bukan cuma tidak ada. Tidak disebutkan. Ada sesuatu yang tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Contoh apa? Misalnya Toyota akan mengeluarkan produk ini. Belum ada, cuma akan disebutkan. Kemudian akan mengeluarkan mobil listrik atau Nissan atau apa. Tapi belum ada, akan dibikin. Tapi sudah disebut-sebut, belum ada. Nah kita dulu tidak ada dan belum disebut. Nggak ada yang nyebut-nyebut kita. Kemudian Allah ciptakan kita. Dari alam tidak ada menjadi alam nyata. Ini nikmat tersendiri. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kalian diberi kenikmatan yang lain, kalian diberikan kemampuan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha.
Oleh karenanya atas banyak kenikmatan ini, hendaknya kalian hanya menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah mengatakan fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi, maka beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Mereka disuruh beristighfar dan disuruh bertobat karena dua hal. Pertama, mereka disuruh beristighfar dan bertobat karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bertobat dan beristighfar. Yang kedua, mereka disuruh beristighfar dan bertobat karena mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka. Oleh karenanya kita tahu di antara sebab kenapa kita beristighfar, pertama kita berdosa. Ya. Ada 3 sebab kenapa kita disuruh beristighfar. Pertama, kita berdosa, dosa yang kita lakukan. Yang kedua, karena kita kurang bersyukur. Dan yang ketiga, karena kita tidak mampu ibadah sebagaimana yang seharusnya. Ini 3 hal yang membuat kita bertobat. Pertama, kita berdosa, kita sering berdosa, kita selalu berdosa. Dosa pandangan, dosa penglihatan, banyak dosa. Dosa hati. Di antaranya kita bertobat juga gara-gara kita kurang bersyukur. Banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, namun kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Padahal di antara bukti bersyukur atas nikmat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, "I'malu ala Daud syukra." Wahai Sulaiman, beramal solehlah sebagai bentuk syukur kepada Allah karena engkau telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Karenanya kalau kita keluar dari toilet, kita bilang gufranaka. Gufranaka. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang tidak bisa saya syukuri. Di antara nikmat yang kau berikan kepadaku, saya bisa buang air dengan nyaman. Seandainya kotoran tersebut tertahan dalam perut, nggak tahu rasa sakit kayak apa. Tanya orang-orang yang kalau penyakitnya lagi kambuh di perutnya, sakit sekali dia. Tidak bisa buang air, tidak bisa buang angin ya. Biasanya asal buang aja. Kali ini nggak bisa. Sakit ya. Sakit. Makanya kita kurang pandai bersyukur. Banyak nikmat kita anggap itu nikmat cuma yang memang sudah kewajiban Allah untuk berikan kepada kita. Padahal banyak nikmat. Nikmat bernafas ini luar biasa. Kita nggak ngerasakan nikmat bernafas. Saya lihat waktu kemarin musim pandemi, semua orang tahu nikmat nafas itu bernafas luar biasa. Banyak orang tahu akan hal tersebut. Saya diantaranya harus pasang apa? Jadi ya, selama ini kita merasa ya itu suatu hal yang rutinitas harian kewajiban Allah, memang begitu, Tuhan ya begitu, harus kasih saya seperti ini, sehingga kita tidak merasa. Padahal nikmat kita ya tajaddad, nikmat yang kita rasakan itu diperbaharui setiap saat. Ya. Sehingga harusnya kita bersyukur juga seperti itu. Makanya ketika Allah menyebut tentang nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu. Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang tidak kalian minta. Banyak nikmat yang kita minta Allah berikan, dan lebih banyak nikmat yang kita tidak minta Allah berikan. Kita jarang berdoa dan minta kesehatan, kita dikasih kesehatan. Banyak hal yang kita masih kecil, masih janin, kita nggak bisa doa, nggak bisa berdoa. Tapi Allah kasih nikmat nggak? Allah kasih nikmat. Kita nggak bisa doa, Allah sudah kasih nikmat. Setelah itu Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu suka berbuat zalim, kafar, suka ingkar. Artinya tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang membuat kita wajib untuk bertobatlah karena kita kurang bersyukur. Yang ketiga, kita wajib untuk bertobat karena ibadah kita tidak sesuai. Kita kurang khusyuk, kurang harus puasanya masih enggak benar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selesai salat Nabi langsung berkata apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Nabi yang salatnya sempurna luar biasa. Dia merasa salat ini masih belum sebagaimana harusnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi salatnya kita ya. Intinya di sini Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, fastaghfiruhu, beristighfarlah. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kalian berbuat dosa dengan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, kalian kurang apa? Bersyukur. Karena Allah telah menjadikan kalian menguasai bumi dengan berbagai macam kenikmatan, ternyata kalian kurang bersyukur. Kemudian yang menakjubkan sini, kata Nabi Saleh di penghujung ayat, Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku adalah qarib, maha dekat,
Mujib, maha mengabulkan. Maha dekat, yaitu maha dekat dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya. Dan sifat al-qurb, sifat dekat Allah Subhanahu wa taala ini hanya terkait dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah dekat dengan dia. Ya, orang yang berdoa kepada Allah, Allah dekat dengan dia. Orang yang sedang menundukkan dirinya, Allah dekat dengan dia. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi Allah paling dekat dengan seorang hamba ketika seorang sedang apa? Sujud. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Itu aku dekat dengan orang yang sedang berdoa. Allah dekat dengan orang yang sedang berdoa. Seperti ini juga. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi tsumma tubu ilaihi. Orang yang beristighfar dan taubat, Allah dekat dengan dia. Hal ini berbeda dengan sifat al-ma'iyah. Kalau kita belajar asma sifat, namanya sifat al-ma'iyah. Sifat al-ma'iyah, sifat kebersamaan terbagi dua. Ada namanya al-ma'iyah al-amah, ada al-ma'iyah al-khasah. Allah bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan umum. Artinya Allah melihat mereka dengan ilmu Allah, dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah, dengan ilmu Allah. Allah bersama kita seluruhnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bukan secara zat, tapi secara apa? Ilmu. Dimanapun seorang, Allah tahu tentang dia. Tapi di sana namanya kebersamaan khusus. Yang bukan hanya sekedar Allah mengetahui, tapi Allah menolong. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Ini bersama kita ini bukan bersama umum, tapi kebersamaan khusus artinya Allah memperhatikan kita secara spesifik dengan memberikan pertolongan. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikepung, di depan ada Laut Merah, di belakang ada Fir'aun. Kemudian teman-temannya berkata, murid-muridnya berkata, innala mudrakun, kita bakalan ketangkap Fir'aun. Mulai kemana? Depan Laut Merah, belakang pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi. Sungguhnya Rabbku bersamaku. Maksudnya bersama bukan cuma sekedar Allah tahu, tapi Allah akan apa? Menolong. Sehingga sifat al-ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah yang umum, yaitu Allah bersama siapapun, orang kafir, orang Allah bersama mereka, karena Allah tahu mereka. Ada kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan yang disertai dengan apa? Pertolongan. Adapun sifatul qurb, kedekatan, tidak ada umum, tidak ada khusus, cuma khusus. Hanya khusus kepada orang-orang yang beribadah. Makanya sifat qarib, sifat dekatnya Allah hanya datang kepada kondisi-kondisi tertentu. Seorang hamba sedang berdoa, seorang hamba sedang berzikir. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arbi ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Ya. Kalian jangan keras-keras ketika berzikir. Karena kita sebagai orang, para sahabat ketika safar mereka berzikir teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah tegur, "Enggak usah keras-keras. Yang kalian seru tidak tuli dan tidak tidak gaib. Ya, tapi sangat dekat dengan kalian. Itu Allah dekat dengan orang yang berzikir. Allah dekat dengan orang yang berdoa. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang berbuat ihsan. Sehingga kedekatan Allah hanya khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya yang mereka musyrikin, terjerumus dalam syirik akbar. Tapi Nabi Saleh berkata, kalau kalian bertobat, Allah dekat dengan kalian. Padahal dosa yang mereka lakukan dosa syirik, bukan dosa besar doang. Dosa apa? Syirik. Tapi kapan mereka bertobat, Allah dekat dengan mereka. Langsung Allah dekat dengan mereka. Makanya kata Nabi Saleh, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi, inna rabbi qarib." Istighfarlah dan bertobatlah, sungguhnya Rabbku dekat dengan kalian kalau kalian beristighfar. Nah itu kalau orang kafir saja bertobat Allah dekat, bagaimana dengan orang beriman? Maka seorang jangan pernah ragu untuk istighfar dan untuk bertobat. Kalau Anda istighfar dan Anda bertobat, Allah dekat dengan kalian. Innallaha yuhibbus tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau Allah cinta, Allah dekat. Maka jangan ragu kalau kita bermaksiat, kita langsung astagfirullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Sering basah lisan dengan apa? Istighfar. Karena orang yang beristighfar, orang yang bertobat, Allah dekat dengan dia. Yaitu Allah akan kasih perhatian khusus. Allah akan berikan rahmatnya.
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat orang yang berbuat ihsan. Kemudian inna rabbi qaribun mujib, dan juga Rabbku Maha mengabulkan. Kalau kalian wahai kaum Samud, pelaku kesyirikan, kalian beristighfar, kalian bertobat, kalian berdoa, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Baik. Apa jawaban mereka setelah dinasihati oleh Nabi Saleh? Mereka berkata, qalu, ayat berikutnya, ayat ke-62. Qalu ya Salihu, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Artinya, wahai Saleh, sungguhnya kamu ini sebelumnya adalah orang yang kami harapkan. Jadi mereka bilang, ya Saleh. Kamu dulu kami harapkan jadi pemimpin kami. Kamu cerdas, kamu pintar, kamu begini, kamu. Kok kamu kayak begini? Dulu kami harapan kamu jadi apa? Jadi pemimpin kami. Sekarang kamu dakwah. Kami putus asa dari engkau. Jadi mereka kayaknya ingin merayu Nabi Saleh, kalau kamu balik seperti sedia kala, kamu akan kami jadikan apa? Pemimpin. Tapi kalau kamu dakwah seperti ini, malah kami tidak jadikan apa? Pemimpin. Ini apa namanya? Tawaran menggiurkan. Laqad kunta fina marjuwan qabla hadza. Sebelumnya kami sangat berharap kepada engkau Saleh. Tapi sekarang kau malah aneh-aneh dakwah inilah, melarang syirik lah, melarang apa? Sehingga putus asa dari engkau. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah kau melarang kami untuk beribadah kepada yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Sekali lagi berdalil dengan tradisi. Dengan tradisi bagaimana kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Saleh, semuanya berdalil dengan apa? Tradisi. Apa kau melarang kami untuk beribadah kepada sembahan-sembahan yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Dan sungguh kami benar-benar dalam keraguan ya tentang apa yang engkau dakwahkan kepada kami, dan kami benar-benar dalam kegelisahan, yaitu kami melihat engkau tertuduh, kami menuduhmu dengan tuduhan macam-macam. Apa yang kau bawa ini mencurigakan, apa yang kau serukan ini penuh dengan keraguan. Itu pernyataan mereka. Akhirnya Nabi Saleh ketika dia dituduh bahwasanya dakwahnya hanya meragukan, hanyalah mencurigakan, maka Nabi Saleh menjelaskan, qala ya qaumi, wahai kaumku, diskusi. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku bahwasanya aku di atas kebenaran? Wa atani minhu rahmatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kenabian, aku utusan Allah. Faman yansuruni minallahi in asaituh. Siapa yang bisa tolong aku jika aku bermaksiat kepada Allah? Fama tazidunani khaira takhsir. Kalian tidak menambahkan kepadaku hanyalah selain daripada kerugian. Jadi Nabi Saleh berkata, wa ya qaumi ara'aitu, bagaimana menurut kalian jika aku berada di atas kebenaran, di atas bukti? Nabi Saleh berkata demikian, bagaimana menurut kalian jika aku berada di atas bukti yang nyata? Ini bukan karena Nabi perkataan jika aku, bukan berarti Nabi Saleh ragu. Tidak, tapi ini namanya diskusi, sehingga Nabi Saleh istilahnya apa ya, berdiskusi, memposisikan dirinya bisa benar bisa salah, supaya orang yang diskusi mau berpikir. Saya ulangi perkataan Nabi Saleh, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika seandainya aku berada di atas bukti dari Tuhan? Nabi Saleh punya bukti kebenaran enggak? Dia tidak ragu, tapi dia ketika berdiskusi dia menggunakan kata seandainya. Supaya apa? Supaya yang diajak ngomong bisa berpikir. Jadi kalau bilang saya benar, ya mungkin yang diajak ngomong kamu ngaku-ngaku aja. Tapi coba, bagaimana kalau saya punya ini? Bagaimana kalau saya ini? Ini sekedar untuk metode dalam hiwar, metode dalam diskusi, supaya lawan bicara bisa mengerti. Bukan karena dia ragu, tapi ini sekedar metode dalam apa? Diskusi ya. Wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Seperti kata Nabi SAW dalam ayat yang lain, Nabi Muhammad berkata kepada orang musyrikin,
kami atau kamu yang di atas petunjuk atau sesat. Ada Nabi kasih kemungkinan, ya kalau kami yang benar, kamu yang sesat. Kalau kamu yang benar, kami yang sesat. Padahal jelas Nabi pasti benar kan? Tapi ini sekedar untuk diskusi. Untuk diskusi. Baik, kita lanjutkan. Wa atani minhu rahmatan, dan Allah telah berikan kenabian kepadaku. Seandainya kalau aku itu sebagai seorang rasul terus bagaimana? Aku ini utusan Tuhan. Kalau aku mengikuti kalian, aku tidak melarang kalian dari kesyirikan. Aku kembali kepada agama kalian, kembali kepada agama nenek moyang. Aku dijadikan pemimpin suku kalian kalau aku tidak berdakwah. Lantas kalau aku sudah mendapatkan itu semua, kembali kepada agama nenek moyang, menjadi pemimpin suku Samud, terus faman yansuruni minallahi afa itu. Siapa yang bisa tolong aku kalau aku membangkang kepada Allah? Siapa yang bisa tolong aku? Siapa yang mau tolong aku kalau aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak bisa tolong. Fama tazidunani ghairu takhsir. Ajakan kalian tidak menambah bagi kecuali hanya kerugian. Ya, aku sudah diberi nikmat. Aku sudah dijadikan rasul, disuruh kembali seperti dulu hanya menjadi kepala suku. Terus mati masuk neraka. Kalian hanya bikin aku rugi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sikap kalian tidak menambahkan bagiku kecuali aku semakin ngerti, kalian semakin rugi. Kalian benar-benar sesat. Ini ada beberapa pendapat tentang firman Allah, "Fama tazidunani ghairu takhsir." Baik, setelah itu Nabi Saleh datangkan bukti. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, inilah bukti bagi kalian, onta Allah Subhanahu wa taala. Onta Allah. Baik. Banyak buku tafsir menyebutkan sebab muasal munculnya onta Saleh ini. Tapi semua datang dalam riwayat, tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebut oleh para ahli tafsir. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dan banyak ahli tafsir. Jadi suatu hari Nabi Saleh berdakwah, kemudian kaumnya sudah bosan, Saleh, dakwah melulu. Kami nggak bakalan beriman. Terus mereka bilang, kalau kau mau kami beriman, coba penuhi keinginan kami. Apa keinginan kalian? Mereka nantang. Mereka nantang ini bukan untuk beriman, tapi supaya Saleh tidak bisa, supaya sudah kamu berhenti dakwah. Coba kamu keluarkan dari batu itu, mereka tunjuk batunya, itu ada batu gede, keluarkan onta dari situ, tapi ontanya warnanya putih, besar, sudah bunting 10 bulan. Subhanallah. Ya, kalau mereka bilang tolong keluarkan onta dari kebun, masih mungkin, kan ada onta main di kebun keluar. Kalau mereka bilang keluarkan onta dari laut, ya masih mungkin ada onta tenggelam keluar lagi. Dari batu bukan sumber kehidupan. Ya. Ulat aja kalau masuk batu mati, karena nggak ada batu, nggak ada apa, pengap, nggak ada udara, mati, nggak ada makanan, nggak ada hijau-hijau. Mereka ingin munculkan sumber kehidupan dari tempat yang tidak ada kehidupan di situ. Jadi permintaan mereka ini bukan untuk beriman, tapi untuk supaya Saleh berhenti. Maksudnya gitu. Makanya soal takjiz untuk buat Saleh berhenti. Kata mereka, kata Nabi Saleh, kalau bisa keluar gimana? Kita akan beriman, tenang aja. Sebutkan Nabi Saleh pun sholat berdoa, kemudian tiba-tiba keluar dari batu tersebut. Batu tersebut onta yang luar biasa. Onta tersebut tidak dilahirkan, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Tahu-tahu sudah apa? Gede. Sudah gede, tahu-tahu bunting, tidak ada yang menghamilinya. Tahu-tahu sudah mengandungnya bukan 6 bulan, 10 bulan. Onta itu 11 bulan. Ya? Kalau tidak salah 11 bulan. Kalau kita manusia, ibu-ibu 9 bulan baru melahirkan, onta 11 bulan. Makanya kalau sudah berusia 10 bulan, mereka sangat sayang onta tersebut karena sebentar lagi apa? Melahirkan. Makanya Allah mengatakan wa idzal isyaru uttilat. Ketika onta-onta berumur 10 bulan ditinggalkan pada hari kiamat. Artinya itu harta yang paling menyenangkan karena sebentar lagi akan melahirkan. Jadi mereka syaratkan ontanya umur 10 bulan tiba-tiba bunting. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, kemudian keluarlah onta tersebut. Akhirnya yang beriman cuma sedikit, kebanyakannya tidak apa? Beriman. Mereka mengatakan, "Innama anta minal musahharin." Kau ini tersihir aja. Jadi percuma mereka menganggap Nabi Saleh penyihir atau tersihir, ya. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Kata Allah, seandainya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu langit, kemudian kami pasang tangga supaya mereka bisa naik ke langit, toh mereka tidak akan beriman. Laqalu, mereka akan berkata, innama sukkirat, sesungguhnya kita sedang disihir. Mata kita disihir sehingga yang kita lihat ini hanyalah sihir semata. Sehingga ketika para nabi, para anbiya alaihi wassalam membawa
bukti-bukti mukjizat, mereka hanya mengatakan penyihir, selesai. Nabi Musa alaihissalam ketika mendatangkan mukjizat yang menunjukkan kesaktian luar biasa, kata mereka, innahu lakabirukum alladhi allamakum sihir. Musa ini justru bosnya para tukang sihir. Kalian cuma anak buahnya. Ini bosnya ya. Kalian sudah kerjasama di luar. Ini bos kalian ya, percuma. Makanya Nabi Saleh alaihissalam mendatangkan mukjizat yang luar biasa, toh mereka tidak beriman. Makanya Allah mengatakan tentang unta Nabi Saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi hadhihi naqatullah. Perhatikan, naqatullah. Naqatullah itu unta Allah, diidhafakan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Ini namanya idhafatut tasyrif. Disandarkan kepada Allah untuk pemuliaan, seperti Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah tinggal di rumah itu, tapi rumah milik Allah, tapi disandarkan kepada Allah karena apa? Karena kemuliaan. Ka'batullah, Ka'bahnya Allah. Rasulullah, utusannya Allah. Seperti naqatullah, unta milik Allah. Artinya unta ini spesial. Dan keistimewaan unta ini banyak. Pertama tadi, dia langsung besar tanpa kecil. Langsung besar tanpa proses. Kecil, kemudian besar. Langsung besar. Yang kedua, dia lahir tanpa ayah dan ibu. Tidak dilahirkan, tahu-tahu muncul. Jadi tidak ada menjadi ada. Unta-unta yang lainnya pasti dari perut ibunya. Dari proses, dari kecil ini enggak langsung ada. Kemudian berikutnya langsung bunting. 10 bulan tanpa ada jantannya. Tahu-tahu ada isinya. Ya Allah Maha Kuasa. Untanya besar. Kemudian unta ini menakjubkan. Laha syirbun walakum syirbun yaumi ma'lum. Unta ini dia kalau sudah minum, jadi aturan terhadap unta ini Nabi Saleh kasih aturan. Ini unta yang kalian minta-minta ini. Aturannya pertama, ala tamassuha bitu'in. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fadharuha hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta Allah sebagai tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fadharuha, biarkanlah dia berjalan di atas muka bumi. Ta'kul fi ardillah, biarkan, tidak boleh kalian ganggu. Ini bumi Allah, dia makan di mana saja terserah. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian ganggu dia sedikit pun, fayakhudhukum adzabun qarib. Maka kalian akan ditimpa dengan azab yang dekat, yang segera. Jadi unta ini pertama tidak boleh diganggu. Kalau dia lewat tidak boleh diganggu. Kata Nabi Saleh, fadaruha ta'kul, biarkan dia makan kemana saja, makan di sana, makan di sini, masuk kebun kalian, terserah. Ini aturannya. Kalian yang minta kan? Wala tamassuha, jangan sentuh dia. Apalagi memukul, sentuh aja enggak boleh, sentuhan mengganggu enggak boleh. Dihadang aja enggak boleh. Dia lagi lewat kemudian dihadang ini enggak boleh. Apalagi dipukul, apalagi dibunuh, jelas enggak boleh. Kalau kalian berani ganggu unta Allah Subhanahu wa taala, fayakhudhukum adzabun qarib. Kalian akan ditimpa dengan azab yang sangat dekat. Di antara kesimpulan unta ini, ya. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu sirbin muhtadar. Kata Allah, wahai Saleh, kabarkan kepada mereka punya sumur di sana di kota Al-Ula. Sumur tersebut sumber airnya banyak. Sumur ini dibagi dua, sehari unta Saleh yang minum. Besoknya unta Nabi Saleh, untanya Allah tidak minum, mereka yang ambil air dari sumur. Tiap hari begitu. Jadi sehari buat untanya Nabi Saleh, sehari buat mereka. Tetapi kalau untanya Nabi Saleh sudah minum, dia akan mengeluarkan susu yang sangat banyak dan mereka boleh ambil susu tersebut. Jadi mereka sehari minum air tawar, sehari minum air susunya untanya Nabi Saleh. Sehari minum air tawar, sehari minum susunya unta Nabi Saleh. Tapi mereka jengkel. Kita diatur-atur unta ya. Masa nggak boleh ke sumur? Jadi mereka jengkel sama Nabi Saleh, mereka cari alasan aja. Nah, kita harus selesaikan ini unta. Akhirnya disebut dalam buku tafsir, ada seorang wanita yang sangat jengkel sama Nabi Saleh karena ngelarang-ngelarang tradisi. Akhirnya wanita ini punya anak-anak yang cantik. Dia bilang, siapa yang bisa bunuh unta Nabi Saleh, saya nikahkan dengan putriku. Dan putrinya terkenal cantik. Maka muncullah seorang lelaki. Kata Allah, idim ba'ata ashqaha. Maka muncullah seorang lelaki yang paling celaka. Disebut namanya adalah Kidar atau Qudar bin Salih. Qudar bin Salih ini dia bangun, dia kuat, dia kokoh, anak buahnya banyak. Semua orang enggak ada yang berani ngorek-ngorek unta Nabi Saleh. Karena mereka punya unta ajaib.
Bukti bahwasanya ada Tuhan, kok tiba-tiba muncul onta dari tidak ada menjadi ada tanpa proses. Ya, Tuhan. Tapi ya mereka terjebak dengan tradisi. Tapi ketika disuruh bunuh nggak ada yang berani. Yang berani satu orang namanya Qudar bin Salih. Disebutkan ketika dia mau ragu-ragu untuk bunuh, maka putri wanita tadi keluar kemudian dia buka cadarnya. Ini langsung Qudar bin Salih langsung tergerak hatinya, semakin semangat ya. Sudah lihat cewek cantik, pokoknya tinggal bunuh onta dapat cewek. Maka akhirnya dia pun maju, dia bukan cuma mengganggu onta, bahkan dia bunuh. Fa'aqaruha, dia sembelih onta tersebut. Subhanallah. Akhirnya kata Allah di sini, fa'aqaruha. Padahal Nabi SAW sudah bilang, adabun qarib, kalau kalian bunuh akan datang adab yang segera. Tapi karena mempertahankan tradisi dan karena ingin dapatkan wanita cantik, akhirnya mereka pun menyembelih. Di sini perhatikan Allah menggunakan kata jamak plural, fa'aqaruha. Mereka pun menyembelih onta tersebut, membunuh onta tersebut. Padahal yang melakukan cuma satu orang, Qudar bin Salih. Kata Allah, idzin ba'atha ashqaha. Maka bangkitlah seorang yang paling celaka di antara mereka yang bunuh onta tersebut. Meskipun yang eksekutor cuma satu orang, tapi Allah sandarkan perbuatan tersebut kepada mereka seluruhnya. Kenapa? Karena perbuatan Qudar bin Salih tentang eksekutor ini disetujui oleh yang lainnya. Disetujui oleh yang lainnya. Sehingga orang yang setuju dengan maksiat, dosanya sama dengan orang yang melakukan maksiat tersebut. Meskipun dia tidak lakukan, tapi dia dukung, dia provokasi, dia setuju, dosanya sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqaruha. Ya, fa'aqaruha. Sama seperti misalnya ada kemaksiatan terjadi, ada kesyirikan. Sudah. Saya enggak syirik, tapi oke-oke saja. Bagus-bagus saja syirik. Sama aja kamu syirik. Saya enggak syirik, tapi bagus nyembah berhala. Ya, bagus nyembah mayat-mayat hidup boleh, bagus ya. Bagus minta berdoa sama nabi-nabi boleh, bagus. Bagus minta kepada bintang-bintang, bagus itu ya, itu keyakinan bagus harus dilestarikan. Meskipun kalau kamu, saya enggak. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama, hukumnya sama. Karena kamu mendukung itu. Paham? Jadi orang yang mendukung kemaksiatan meskipun dia tidak melakukan, hukumnya sama dengan eksekutor maksiat tersebut. Dalilnya ini. Kata Allah fa'aqaruha, maka mereka pun menyembelih onta tersebut. Setelah mereka menyembelih onta tersebut, heboh. Maka Nabi Saleh datang kepada mereka, ingatkan. Wa qala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Silakan kalian senang-senang di rumah kalian 3 hari saja. Habis 3 hari, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah janji Allah yang tidak akan salah, bukan dusta. Apa yang saya sampaikan ini benar. Setelah 3 hari kalian akan dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlihi, thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna." Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di kota tersebut ada 9 orang pelaku kerusakan. 9 orang ya. Bukan 9 naga. 9 apa? 9 orang. Mereka ini pembesar-pembesar kaum Samud. Mereka pembesar-pembesar kaum Samud ketika sudah tahu ontanya sudah mati dan mereka telah divonis oleh Nabi Saleh 3 hari kalian akan mati. Kata mereka, sekalian kita bunuh Saleh dulu sebelum kita mati. Akhirnya mereka taqasamu billah, mereka bersumpah demi Allah. Mereka percaya sama Allah. Taqasamu billah. Allah menyebutkan dengan kata tersebut. Qalu taqasamu billah. Marilah kita bersumpah dengan Allah. Lanubayyitannahu, kita malam ini kita bunuh Saleh wa ahlahu, kita bunuh dia dan istri anak-anaknya. Tsumma lanaqulanna liwalihi, kemudian kita sampaikan kepada keluarganya, ma syahidna mahlika alihi wa inna laqadiqun. Kami enggak tahu Saleh mati sendiri, kami enggak tahu. Jadi mereka sudah rencanakan malamnya kita bunuh, besoknya kita pura-pura enggak tahu. Nanti kalau kabilah-kabilah Nabi Saleh atau kerabatnya datang, enggak tahu, enggak ngerti. Kata Allah, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka bikin makar, kami juga bikin makar. Ternyata ketika mereka ingin malamnya ingin bunuh Nabi Saleh, mereka mati duluan sebelum yang lainnya. Yang lainnya mati 3 hari lagi, mereka sudah mati, sudah tewas di luar. 9 apa tadi? 9 penjahat ya. 9 orang.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Silakan kalian bersenang-senang 3 hari, ingat ini janji tidak akan terluputkan. Akhirnya setelah 3 hari kata Allah, "Falamma jaa'a amruna." Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka menanti dengan penuh kegelisahan. Hari pertama wajah mereka pucat, hari kedua kuning, hari ketiga bayangkan 3 hari lagi mati. Udah bingung, disebut ada yang mereka gali kuburan sendiri. Mereka bingung, mereka tahu soleh benar. Seharusnya kan mereka bertobat kan. Makanya Allah sebutkan sebenarnya mereka menyesal. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka menyembelih onta, kemudian mereka menyesal. Yang 9 tadi tidak menyesal, tapi yang lain semua menyesal. Nah kalau menyesal harusnya apa? Bertobat. Mereka tidak bertobat. Harusnya mereka tidak soleh, ampun enggak. Mereka takut tapi mereka siapa tahu tidak jadi. Dan mereka ada yang sambil gali kuburan mereka. Pokoknya mereka nunggu, hari pertama pucat, hari kedua kuning, wajah mereka tiap hari bertambah. Sampai akhirnya ketika lewat 3 hari tersebut, mereka menanti siksaan. Kata Allah, "Falamma jaa'a amruna najjayna Shalihan walladziina aamanu ma'ah bi rahmatin minna." Ketika datang perintah kami atau perkara kami, keputusan kami yaitu siksaan, najjayna Shalihan walladziina aamanu ma'ah, kami pun selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang bersama dengannya, itu orang beriman dari kalangan orang-orang miskin. Bi rahmatin minna, dengan rahmat kami. Sudah kita sampaikan, keselamatan karena rahmat Allah. Karena setiap kita pasti punya maksiat. Kalau Allah selalu menghukum karena maksiat kita, tidak ada di antara kita yang selamat. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemaksiatan kita diampuni oleh Allah sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disampaikan pada pertemuan ketika Nabi Hud. Kemudian kita Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Allah selamatkan karena kasih sayang, bukan karena hebatnya kita. Wa min khizyi yaumi idz, dan Allah selamatkan mereka dari kehinaan hari tersebut. Kehinaan yang menimpa kaum Tsamud. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sungguhnya Rabbmu Maha kuat dan Maha perkasa. Allah bisa menjalankan apa yang Allah inginkan. Kata Allah, wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu, maka orang-orang zalim tersebut yaitu para pelaku kesyirikan dari kaum Tsamud, mereka pun ditimpa dengan as-sayhah. Sayhah itu suara yang keras. Di sini Allah menggunakan kalimat as-sayhah, yaitu masdar dengan tak marbut, artinya satu suara keras aja. Satu suara keras aja, tidak usah 2 kali, 3 kali, sekali saja. Mereka terkena suara yang keras, fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jadilah mereka terjungkal di rumah-rumah mereka jathimin. Jathimin itu lutut mereka di tanah sampai kepala mereka juga di tanah. Seperti orang lemas kemudian mati dalam kondisi bertekuk lutut, wajah tapi kepala mereka tersungkur di mana? Di tanah. Jathimin. Kata Allah, perhatikan, ka'allam yagnau fiha. Seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ. Seakan-akan mereka tidak pernah ada di situ. Artinya cepat sekali, zret, selesai. Suara keras, mati. Seakan-akan mereka nggak pernah hidup sebelumnya. Seakan-akan mereka nggak pernah tinggal di situ sebelumnya. Benar-benar sekali langsung tewas. Ya. Ala inna Samuda kafaru rabbahum. Sungguhnya kaum Samud telah kufur kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li Samud. Ketahuilah bahwasanya sungguh kaum Samud jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan bagi kaum Samud. Sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, kaum Samud disiksa oleh Allah dengan 3 siksaan, yaitu sa'iqah, sayhah dan rajfah. Sa'iqah, sayhah dan rajfah. Sayhah, suara kencang itu ternyata bukan suara saja, disertai dengan sa'iqah, dengan halilintar. Fa akhadhatumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka datanglah halilintar dengan suara yang keras, halilintar dari guntur, suara yang keras yang buat mereka mati. Wa hum yanzurun, mereka melihat. Bayangkan mereka melihat halilintar, jadi mereka melihat itu, melihat siksaan yang datang, itu sudah tersiksa sebelum terkena siksaan. Paham? Melihat siksaan datang menuju kita, itu sudah siksaan sendiri. Sebelum siksaan apa? Mengenai. Sama, melihat kenikmatan, sudah nikmat sendiri sebelum kita rasakan nikmat tersebut. Contoh, antum baru beli mobil baru. Antum belum naik tapi, Masya Allah. Baru lihat sudah senang belum? Apalagi kalau sudah naik. Rumah baru, Masya Allah. Belum tempatnya sudah senang. Melihat fotonya sudah bahagia. Apalagi ditempati. Maka mereka, Allah mengatakan, fa'akhadhatumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Datanglah lintar menghantam mereka dalam kondisi melihat halilintar tersebut. Dalam ayat yang fa'akhadhatumur rajfah, maka mereka ditimpa dengan
goncang gempa yang sangat berat. Jadi 3. Sayhah, sa'iqah, rajfah. Sekaligus datang. Begitu menimpa mereka, mereka tewas seketika. Ka'lam yaghnaw fiha. Seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ. Inilah ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam ya, bersama orang-orang yang sombong, yang angkuh. Sekarang sudah tidak ada, tetapi tempat-tempat mereka masih ada di kota Al-Ula, Kabupaten Al-Ula, masuk dalam provinsi Madinah, di utara kota Madinah sekitar 320 km ya. Kalau kita ke sana kita bisa melihat bagaimana bekas-bekas tempat tinggal mereka, bukti bahwasanya mereka dulu pernah ada. Makanya Allah sering sebutkan tentang kaum Samud karena orang-orang Quraisy tahu akan mereka. Orang Quraisy tahu tentang kaum Samud itu pernah hidup, mereka tahu karena Samud Arab, kaum Ad juga Arab. Makanya Allah sering sebutkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun meskipun Mesir tapi ceritanya tersohor. Adapun kaum Samud, kaum Ad dekat dengan orang Quraisy. Seharusnya mereka mengambil pelajaran. Itu dulu kaum-kaum yang hebat, bahkan lebih hebat daripada Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal apa bisa pahat gunung? Enggak bisa. Abu Jahal enggak bisa. Enggak punya kebun, enggak punya taman. Ya. Terus sombong. Sementara kaum Ad yang lebih hebat dari Abu Jahal, kaum Samud yang lebih hebat dari Abu Jahal pun binasa karena kesombongannya, apalagi kalian wahai Abu Jahal CS. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pekan depan kita akan bahas Nabi Lut ya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita akan pekan depan. Kurang lebih mohon maaf apabila kita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.